Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimun yarhamuhumur rahman, yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'. Bila kita menyambung kembali, qala al-musannif rahimahullah wa qila, itu ya makalah yang ke-17. Wa qila tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran. Wa qila tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran. Makalah yang ke-17 wakilah dan dikatakan. Tidak jelas nih siapa ashabul qaulnya ya. Siapa qailnya tidak jelas, tapi perkataan ini sudah populer. Ya, peribahasa lah bahasa kitanya. Apa bunyi peribahasanya? Tuba, beruntung, beruntunglah. Ya, tuba itu al khairul katsir, keberuntungan yang banyak, kebaikan yang banyak. Artinya beruntunglah. Siapa yang beruntung? Liman, bagi orang. Maka orang yang disebutkan berikut ini dia termasuk kategori orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung itu? Kana akluhu, orang yang kana adalah akluhu, akalnya. Punya akal semua? Iya. Apa buktinya? Ya ngaji di sini. Itu bukti punya akal. Kalau tidak punya akal tidak mungkin ngaji di sini. Ini yang punya akal belum tentu ngaji. Apalagi yang tidak punya akal. Nah, itu kira-kira ya. Nah, bagaimana posisi akalnya? Amiron. Akalnya menjadi amir, menjadi pemimpin. Jadi orang yang beruntung itu adalah orang yang akalnya memimpin dirinya. Jadi rasional, gitu ya. Orang yang beruntung itu orang yang akalnya yang jadi pemimpin, dia panduannya adalah akalnya. Jadi dia berpikir secara rasional. Nah, itu orang yang beruntung. Liman kana aqluhu amiran wa hawahu, dan hawanya, keinginannya. Ya, hawa itu keinginannya asiran, sebagai tawanan. Jadi orang yang beruntung itu akalnya sebagai pemimpin dan kemauannya itu sebagai tahanan. Jadi dia mampu menahan segala kemauannya. Ya, mau kita itu kan ada mau baik, ada mau buruk. Nah, kalau akalnya yang mimpin, ya salah kemauan yang dia penuhi hanya kemauan baik. Lapar, lemas, kemauan baiknya ngaji. Nah, diikuti. Karena kondisi sekarang maunya kita tuh apa? Hujan begini enaknya berselimun, baring di kamar, main HP. Mau kita dah. Tapi kita tahan kemauan tadi dengan akal kita. Yang rasional adalah Ramadan bulan penuh berkah. Bulan penuh kebaikan. Bulan Ramadan penuh kebaikan. Pahala dilipat gandakan. Ngaji di bulan biasa pahalanya besar. Apalagi ngaji bulan Ramadan. Iya. Satu TikToknya kayak kan? Iya. Mas akal kan pas ya? Perkataan ini perkataan orang bijak ini. Ya, kalau akal kita yang memimpin, keinginan kita ditahan, maksudnya akal kita, apa yang kita mau pikir dulu. Baik dan buruknya. Artinya kemauan kita tahan, akal mimpin. Akal akan menghitung nanti ini untung atau rugi. Karena kalau akal pasti begitu. Timbangan akal itu untung dan rugi. Kalau saya mengerjakan ini untung atau rugi? Kalau untung kerjakan, kalau tidak usah. Artinya sebelum melakukan, kemauan itu sebelum muncul, sebelum kita penuhi, kita timbang dulu oleh akal yang ngasih perintah. Itu nomor 1. Nomor 2-nya apa? Wawailun liman kana hawahu amiran wa aqluhu asiran. Wawailun liman kana hawahu amiran wa aqluhu asiran. Kebalikannya, kalau tuba beruntung, kalau wawailun ya celaka, halakun syadidun, kecelakaan yang besar. Ya. Wailun. Wail itu artinya celaka. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang salat. Kan begitu ya. Fawailul lil musallin ya. Wailul lil mutaffifin dan seterusnya.
Atau kecelakaan yang berat, kecelakaan yang besar. Siapa yang celaka? Siapa yang rugi di sini? Liman kana. Bagi orang yang adalah hawahu, kemauannya amiron, sebagai pemimpin. Jadi dia melakukan apapun yang dia mau. Sekakulah, kena aku, duit aku. Ini kategori orang yang celaka karena dia mendahulukan kemauannya. Dari mana akalnya? Wa aqluhu asiron. Sedangkan akalnya asir, tertahan atau tertawan. Jadi ketika dia mau menginginkan sesuatu, akalnya mungkin mau memberikan pertimbangan, tapi kata kemauan enggak usah. Akal lo saya ikut campur. Ini mau saya, kapan lagi? Mumpung masih muda. Lada sila, kaki dah tua baru tobat. Ya. Ini maka dia rugi. Kenapa memperturunkan kemauan? Jadi kata nenek moyang kita begitu. Kan enggak tahu siapa yang bilang nih. Ya nenek moyang lah berarti. Neneknya moyang kan, siapa orangnya entahlah ya. Tapi maknanya bagus kan? Tuh. Nanti kalau ada masalah kita diskusikan selesai ditutup. Kita pindah kepada makalah yang ke-8, 18. Waqila man taraka dzunuba raqqa qalbuhu wa man tarakal harama wa akalal halala safat fikratuhu. Waqila man taraka dzunuba raqqa qalbuhu wa man tarakal harama wa akalal halala safat fikratuhu. Makalah yang ke-18 apa waqila dan dikatakan. Artinya juga sama nih, dia tidak tahu siapa qailnya, siapa sohibnya. Namun perkataan ini populer di kalangan para ulama. Anonim. Ya. Nanti kalau buat skripsi mungkin boleh nih. Moto anonim ya. Dikutip dari kitab Al-Isti'dad Liyaumil Ma'an. Ya, kitab persiapan hari kiamat. Apa kata kaul di sini? Man taraka dzunuba. Ya, barang siapa yang taraka dzunuba. Barang siapa yang meninggalkan dosa. Dosa-dosa itu banyak. Kita tahu sebenarnya dosa itu pilihan lebih tepatnya. Kita bisa memilih mengerjakan dosa atau meninggalkannya itu buktinya. Kita bisa mengerjakan dosa atau meninggalkannya, kan kita bisa mikir sebelum itu. Ini baik atau ini buruk terkait dengan kalau akal kita sebagai amir tadi kan, akal kita yang membimbing kita, ini kayaknya salah. Berarti tapi kan apa kita kerjakan? Berarti kemauan kita sendiri. Nah, di situ nanti ada orang yang dia sanggup meninggalkan dosa-dosanya, orang yang memang sengaja dia meninggalkan dosa-dosa padahal dia mampu mengerjakannya. Raqqa qalbuhu, maka lembutlah hatinya. Raqqa itu tipis hatinya, lembutlah hatinya. Maksud lembut di sini dia mudah menerima nasihat. Ya, dia mudah menerima nasihat, mudah ditegur, mudah dikasih tahu walaupun dia maunya tempe. Apalagi dikasih donat, senang nian ya. Tahu beda mau ya. Artinya kalau kita terbiasa meninggalkan maksiat, maka hati kita akan jadi lembut. Begitu juga kebalikannya, berarti kalau orang yang biasa melakukan maksiat, maka hatinya keras. Wa man tarakal harama, dan barang siapa meninggalkan akan yang haram. Wa akalal halala, dan dia memakan yang halal. Jadi satu tadi meninggalkan dosa itu bisa melembutkan hati, dan orang yang meninggalkan yang haram dan memakan yang halal, apa terjadi? Sofat fikratuhu. Sofat. Ya, maka bersih, jernih. Sesuai dengan nama majelis kita As-Sofi. Ya, majelis yang jernih. Walaupun air yang ngalir keruh juga lah. Sofat fikratuhu, maka jernihlah fikrohnya. Pemikirannya kalau kita memakan yang halal ya, kemudian meninggalkan yang haram, maka pikiran kita akan jadi jernih. Karena kalau kita memakan yang haram, nanti pikiran kita ya itu mempengaruhi ya, makanan kita itu mempengaruhi pola pikir kita. Saya sendiri.
Enak ada tempat sandaran galon gitu kan. Nah, sejuk-sejuk bersandar di galon enaknya dia. Kena puasa pula. Nah, itu kondisinya. Jadi kalau kita ingin membersihkan pikiran, jernih pikiran kita, jadi kita berpikir dimudahkan dalam kan ada orang yang kusut berpikirannya tuh. Nah, jangan-jangan banyak makan yang haram. Masih subhan. Ya, subhan. Ya ayam orang hilang juga kan. Tali keramba orang putus juga kan. Lauk kawan berkurang juga. Iya. Nah itu sambil bergurau, tapi makna sebenarnya begitu. Ya kita memakan yang halal itu membantu pikiran kita menjadi jadi karena memang betul makan yang haram nanti itu mengkalutkan pikiran secara langsung. Mungkin yang di Fakultas Dakwah itu kan mengkaji psikologi nanti. Apa dampak psikologi dari makanan haram? Boleh masuk skripsi. Iya. Itu makalah yang ke-8 pembelas. Kita dosa panjang-panjang. Kalau panjang-panjang nggak tamat kitab itu. Karena target kita memang namat kan kitab. Ini udah puasa. Tadi pengen ya. Iya. Nah, kita pindah kepada makalah yang ke-19. Wa uhiya ila ba'dil anbiya'i. Ati'ni fima amartuka. Wala ta'sini fima nasahtuka. Wa uhiya ila ba'dil anbiya'i. Ati'ni fima amartuka. Wala ta'sini fima nasahtuka. Kan lama baris kitab itu. Iya. Dia kalau hadis kalau ayat lama baris itu ya. Wa uhiya dan telah diwahyukan. Dan telah diwahyukan kepada siapa? Ila ba'dil anbiya, kepada sebahagian para nabi. Artinya ini wahyu kepada nabi-nabi yang lain. Ya, artinya mungkin tak tahu cuma nabi siapa. Artinya sebagian para nabi mendapatkan wahyu yang isinya begini. Apa bunyi wahyu itu? Ati'ni. Apa kata Tuhan kepada para nabi yang lain? Ati'ni. Patuhilah aku, taatilah aku. Ya, ati'ni taatilah aku. Bima amartuka, pada apa-apa yang telah aku perintahkan kepadamu. Ya, Tuhan memberikan wahyu kepada nabi satu, kepada nabi-nabi yang lain, tapi makna secara umum ini kepada semua nabi sebenarnya. Tapi yang mendapatkan lapas seperti ini betul hanya sebagian nabi. Apa kata Tuhan? Ya, apa-apa yang aku perintahkan taati. Ya, apa-apa yang aku perintahkan taati. Itu poin perintah wahyu nomor 1. Wahyu nomor 2 apa? Wala ta'sini. Dan janganlah engkau maksiat kepadaku. Ya, jangan engkau maksiat kepadaku. Artinya jangan engkau ingkari aku bima nasahtuka. Pada apa-apa yang nasahtuka. Apa-apa yang telah aku nasihatkan kepadamu. Pada apa-apa yang telah aku nasihatkan kepadamu. Kata Tuhan begini, apa yang aku perintahkan taati. Apa yang aku nasihati jangan kamu ingkar. Karena kadang orang begitu dikasih nasihat melawan. Nah, ya. Dikasih nasihat melawan, tidak mau ikut. Jadi kalau ada perintah kata Tuhan, taati. Kalau aku beri nasihat, jangan ingkar. Itu makalah yang ke-19. Kalau ada masalah kita selesaikan belakangan ya. Kita pindah kepada makalah yang ke-20. Waqilah ikmalul aqli ittiba'u ridwanillahi ta'ala wajtinabi sakhatihi. Waqila ikmalul aqli ittiba'u ridwanillahi ta'ala wajtinabu sakhatihi. Ya, wawnya itu kembali kepada ikmal ya, kepada ittiba ya, ittiba'u ridwanillah wajtinabu sakhatihi. Ya, Wakilah dan dikatakan makalah yang ke-20. Kil lagi. Artinya anonim lagi ya. Anonim. Cuma walaupun anonim kalau ngambil kutipan tetap al-istidad yaumil ma'an. Ya, catat anonim tapi ngambilnya di mana tetap kalau buat karya ilmiah harus dikutip
dengan jelas ya. Kalau ngutipnya, kalau mau tidak punya istidad berarti nasolibat nanti nasolibat halaman sekian ya, atau yang di matan ini berarti al istidad yaumil ma'ad ya. Ikmalul akli, kesempurnaan akal. Kan semua kita punya akal tadi ya, buktinya nggak ngaji ya. Nah, kesempurnaan akal itu apa? Kalau mau melihat akal yang sempurna, satu poinnya, yang sempurna akal itu cuma ada dua. Kata makalah ini ya. Satu apa? Ittiba'u ridwanillah. Mengikuti ridha Allah. Apa yang Allah ridai, itu kita ikuti. Ya, apa yang Allah ridai itu kita ikuti. Itu kesempurnaan akal berarti. Yang kedua apa? Wajtinabu sakhatihi. Apa jitinab? Menjauhi sakhatihi, kemurkaannya. Jadi bukti akal seorang itu sempurna, dia akan mengikuti apa yang Tuhan ridhai, dan dia akan menjauhi apa yang Tuhan murkai. Tuh, jelas ada? Tidak perlu diperpanjang ya. Kita pindah kepada makalah 21. Kayaknya habis babnya hari ini. Waqila lagi ya, la ghurbata lil fadili wala watana lil jahili. Singkat ini. Waqila la ghurbata lil fadili wala watana lil jahili. Waqila, dan dikatakan. Anonim lagi. Ya, kata nenek moyang kita apa? Kata pepatah, la ghurbata. Satu, tidak ada keasingan. Ya, tidak ada keterasingan, tidak ada keterkucilan, tidak ada keterpencilan. Pokoknya begitulah maknanya, tidak ada keterasih. Lil fadili, bagi orang yang punya keutamaan. Orang yang memiliki keutamaan, dia tidak akan terasing dimanapun dia berada. Kita ambil satu contoh, orang yang alim, orang yang ahli ilmu, dimanapun dia berada, dia tidak pernah merasa asing. Walaupun dia baru pindah ke sini, langsung jadi pegawai syara. Ya. Baru pindah sini, langsung jadi ketua yasinan, padahal kota baru. Itu contoh, orang yang punya kemuliaan, punya keutamaan, dimanapun tempatnya dia tidak akan terasing. Ya, tidak ada tempat asing bagi dia. Kita lihat orang-orang para ulama, dimanapun dia datang disambut orang. Semua orang kenal. Pernah mereka terasing? Jokowi kemanapun dia datang sambut orang. Kenapa? Dia fadil, dia punya keutamaan. Gubernur kemanapun dia datang, ya, kemanapun dia datang orang akan tetap memuliakan dia. Kenapa? Dia punya keutamaan. Keutamaan di sini baik keutamaan duniawi maupun keutamaan ukhrawi. Itu contoh saja ya. Wala watana lil jahili. Wala watana, tapi dan tidak ada waton, tidak ada tanah air lil jahili, bagi orang bodoh. Kebalikannya, orang bodoh di kampung dia dewe dia akan terasing. Nah, gitu maknanya. Ya. Orang bodoh tidak punya tanah air. Orang jahil, orang nakal, orang jahil lah bahasa suka ganggu orang, itu tidak punya tanah air, bahkan dia terusir dari kampungnya sendiri kan. Orang-orang yang nakal kadang-kadang orang kampungnya tidak mau ngaku kampung dia tuh. Tuh orang kampung Basik, mana ada kampung itu. Ya. Misalnya si Sastra ini nakal. Ditunjuklah kepada Randi, orang kampung kau Sastra, entah tidak mana entah. Padahal orang kampung dia tidak mau mengakui dia. Coba bagaimana dengan Randi ini seorang alim atau presiden lah ya. Jauh orang kampung sayo gitu. Padahal masih ada 100 km buruk jalannya dia. Itu masih ngaku kampung dia tuh, betul lah. Itu contoh orang yang punya kelebihan, dia tidak akan terasing. Tapi orang jahil dia akan terasing di negerinya sendiri. Dia orang kampungnya beda mau ngakui dia. Lagi diusir orang kampung ya, kadang-kadang. Jadi orang yang punya kelebihan dia tidak akan terasing. Orang jahil tidak punya tanah air. Artinya kampungnya pun kadang-kadang tidak mau nerima. Itu tapi bisa dipahami maksudnya ini ya. Nah, tuh. Sampai 12 lah ngaji kap nih. Kita pindah kepada makalah 22 ya. Waqila mangkana bitta'ati indallahi qariban kana bainan nasi ghariban. Waqila mangkana bitta'ati indallahi qariban kana bainan nasi ghariban. Makalah yang ke-22, qila, dan
Katakan kembali ya. Ini anonim lagi, nenek moyang lagi. Mangkana, barang siapa adalah dia. Nah, kita cek apakah kita memilikinya atau tidak, atau siapapun itu. Mangkana bittaati, barang siapa yang dia dengan ketaatan. Intinya siapapun orang yang taat, indallahi qoriban, di sisi Allah dia kok qorib, dekat. Orang yang taat di sisi Tuhan dia adalah orang yang dekat. Orang yang senantiasa mematuhi perintah Tuhan, melakukan kebajikan ya, meninggalkan kemaksiatan, maka dia dekat dengan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Kana bainan nasi ghoriban, adalah dia bainan nas, di antara manusia, ghoriban, asing. Orang yang dekat dengan Tuhan kebanyakan asing di tengah manusia. Kenapa? Dia memiliki perbedaan yang jauh. Di saat orang lain mungkin sibuk nyari menu buka puasa, nah dia ngasing di sini, ya, ngaji. Kan terasing. Kemana ngaji? Ya. Kadang kemana? Dia takjil. Kemana? Tadi menu buka. Kemana? Kesini. Kemana? Ngaji dewean. Ini nampaknya beramai nih. Tapi kalau kembali ke komunitas masing-masing, sepi. Bayangkan Akasia A tuh, banyak penduduknya, cuman 1, 2 orangnya datang perwakilan gedung A. Seluas-luas Sungai Duren, ini perwakilannya seorang ini. Seluas-luas Simpang Rimbo, memang ini 1 perwakilannya. Ini perwakilan gedung B. Tapi kan lebih banyak lagi yang datang kan? Itu contoh saja. Orang yang taat di sisi manusia dia akan terasing karena beda dewe. Coba tengok mana banyak yang ke masjid dengan yang ke pasar. Itu contohnya. Kita tidak tahu yang ke masjid taat apa dah, karena yang ke masjid ada numpang ke WC. Itu pun tidak banyak. Ya, mana banyak kira-kira isi masjid dengan isi mall. Apalagi dekat hari raya Idul Fitri nanti. Iya. Menjelang maghrib mana ramai masjid dengan pasar bedung. Kan beda dong. Itu kira-kira ya. Orang yang taat dengan Tuhan dia dekat, tapi kadang-kadang di sisi manusia, kadang-kadang dia menjadi asing. Kenapa? Dia beda dewe. Karena dia beda sendiri. Jadi itu makalah yang 22. Makalah yang 23, waqilah harakatut ta'ati dalilul ma'rifati kama anna harakatal jismi dalilul hayati. Waqilah harakatut ta'ati dalilul ma'rifati kama anna harakatal jismi dalilul hayati. Makalah yang ke-23, waqilah, dan dikatakan. Nah, kembali anonim lagi. Nenek moyang. Harakatut ta'ati, gerakan ketaatan, arti aktivitas taat. Gerakan taat itu maksudnya aktivitas taat. Mungkin dia sholat, ya dia zikir, dia puasa, dia amal soleh lainnya. Itu kan membutuhkan gerakan. Nah, gerakan ketaatan itu dalilul ma'rifah, adalah bukti dia ma'rifah. Bukti dia mengenal Tuhan. Apa bukti dia kenal Tuhan? Ada aktivitas ketaatannya. Jadi kalau yang ngaku kenal Tuhan tapi tidak ada aktivitas ketaatan, itu hanya pengakuan belaka, pengakuan kosong. Ya, tapi bukti kalau dia betul-betul ma'rifah, kenal dengan Tuhan, ada aktivitasnya. Ya, ada gerakan ketaatan. Kama, sebagaimana kamanya orang Arab, bukan kama orang Minang. Anna harakatal jismi, sebagaimana bahwa harakatul jismi, gerak tubuh, kan tubuh kita bergerak nih ya. Ini nulis, nundukkan mata, bergerak baca kitab, ini ngusal mata kan. Itu kan gerakan tubuh dalilul hayati. Bukti hidup. Adanya gerak tubuh menunjukkan kalau orang itu hidup. Gerak tubuh adalah petunjuk orang itu hidup. Hidup apa mati? Bergerak tangan harus hidup berarti ya. Dan nengok kawan tidur atau mati, tengok dadonya bergerak, tak kalau bernapas ya. Kalau dada atau perutnya bergerak kemang-ngempil berarti masih hidup. Begitu juga makrifah itu buktinya adalah ketaatan. Tuh.
Ifrad ya. Kita pindah kepada makalah yang 24 akan dalam ya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aslu jami'il khataya hubbud dunya wa aslu jami'il fitani man'ul usyri waz zakati. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aslu jami'il khataya hubbud dunya wa aslu jami'il fitani man'ul usyri waz zakati. Wa qala an-nabi, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbaris firman. Berbaris hadis kan. Aslu jami'il khataya, asal semua dosa-dosa. Dari mana pokoknya dosa itu, penyebab asal dosa itu di mana? Hubbud dunya, mencintai dunia. Ya, kalau terlalu cinta dengan dunia maka timbullah dosa-dosa yang lain. Kenapa? Memenuhi kebutuhan duniawi. Segala macam cara dihalalkan karena tuntutan duniawi banyak. Itu menjadi pangkal dosa-dosa. Wa aslu jami'il fitani, dan asal pokok semua fitnah. Ya, asal pokok semua fitnah. Di mana asal muasalnya fitnah? Man'ul usyri, menahan 1/10, wa zakati, dan zakat. Jadi menahan 1/10 dan zakat ini adalah awal segala macam fitnah. Apa maksud 1/10 itu? Itu kan zakat apa kemarin yang 1/10? Ya, zakat tanaman. Kalau sekiranya dia diairi oleh air hujan ya atau limpahan sungai, maka zakatnya 10 usyur. Enaknya zakat 10 banyak nian 10%. Dia panen 10 ton, keluar 1 pikul. Banyak nian. Kan? Karena orang akan berat membayar 10. Ya, 10 makna khusus, zakat makna umumnya. Jadi asal muasal fitnah itu terjadi ketika orang enggan bayar zakat, maka fitnah munculan satu fitnah dari orang lain, kayu pelin. Ya. Kemudian belum lagi fitnah, nanti dia akan biasanya orang-orang yang tidak mau bayar zakat itu mulai penyakit berdatangan. Ada penyebab aneh-aneh kayak. Jadi kalau hidup terasa banyak fitnah, coba cek jangan-jangan tidak bayar zakat. Bagi yang punya harta. Ya. Kita punya harta apa tidak dibayar, ya. Ya, zakat fitrah beda tak terbayar, apalagi nak zakat mal ya. Sedekah. Tuh. Makalah 24. Makalah 25 dapat. Ini pendek-pendek makalah ini mudah nyarinya. Karena masih pendek ya. Waqila al-muqirru bit taksiri abadan mahmudun. Wal iqraru bit taksiri alamatul qabuli. Waqila al-muqirru bit taksiri abadan mahmudun. Wal iqraru bit taksiri alamatul qabuli. Waqila, dan kil lagi ya. Apa bunyinya? Al-muqirru bit taksir. Al-muqir, orang yang mengakui bit taksir dengan kekurangannya. Dia mengakui kekurangannya. Kok pola ya. Abadan mahmudun, selama-lamanya mahmud. Dia dipuji. Orang yang mau mengakui kelemahan dirinya kan dipuji orang. Beda. Orang yang mengakui kelemahannya akan dipuji. Apa? kalau dimahar, kalau mengakui kelemahan malah kena bully. Wal iqraru bit taksiri, dan ikrar pengakuan. Nah, tadi beda ya. Kalau mukir tuh orang yang mengakui. Sasra, dia mengakui dia lemah, maka orang akan memuji sasra. Ya. Wal iqrar, dan pengakuannya. Ini ikrarnya. Al iqrar bit taksir, dan pengakuan dengan kelemahan, pengakuan terhadap kelemahan yang dia miliki itu apa? Alamatul qabuli. Itu adalah tanda qabul, tanda penerimaan. Artinya dia menerima kalau dia lemah. Kalau dia menerima kalau dia memiliki kekurangan, maka dia tidak akan ujub dan dia tidak akan takabur. Orang lemah mana apa tak diujubkan? Apa tak disombongkan?
Nggak bisa. Ya. Apa lah? Kira-kira pernah tidak ketemu orang yang lemah tapi sombong? Malah Pak. Nah, masalahnya dia lemah tapi tidak mau ngaku kan? Dia orang lemah yang mengaku kelemahannya dia akan mau sombong. Tidak akan mau ya. Yang susah itu orang lemah yang tidak mau ngaku. Ini yang sombong ini ya. Iya, Aki Bro kemarin ya. Jelas ya makalah 25 ya. Kita pindah ke makalah 26. Menebus pertemuan yang kemarin. Berapa lu ini 20 halaman selesai ya. 10 halaman apa paling indah. Kemarin kan baru dikit ya. Terkejar halaman 10 nih. Enggak kayaknya. Bab sulasi jam berapa? Halaman berapa ya? Bab sulasi. Halaman 8 ya. Udah selesai nampaknya. Paling bawah pula tuh. Iya. Kita pindah kepada makalah yang ke-26. Ini pendek makalahnya. Qila kufranun ni'mati lu'mun wa suhbatul ahmaqi syu'mun. Waqila kufranun ni'mati lu'mun wa suhbatul ahmaqi syu'mun. Makalah yang ke-26. Dapat ya? Waqila dan katakan kufranun ni'mati, kufur nikmat. Ya, kufur nikmat itu apa? Lu'mun, tercela. Orang yang kufur nikmat, orang yang tidak tahu terima kasih, orang tidak mau bersyukur itu tercela. Wa suhbatul ahmaki, kedua, orang yang berkawan dengan orang ahmak. Orang ahmak ini orang yang terlalu bodoh. Bukan sekedar bodoh, ya ahmak. Paling bodoh tabdil. Berkawan dengan orang yang paling bodoh, syu'mun, sial. Nah, dia. Banyak kesialan berkawan dengan orang yang terlalu bodoh, yang terjadi adalah kesialan. Aduh, banyak ruginya. Kira-kira begitu. Dosakan dengan yang ahmang, yang bodoh biasa kadang kita banyak ruginya, apalagi yang terlalu bodoh tuh. Tapi ini kill ya. Itu makalah 26, dosa terlalu perpanjang nanti yang bodoh-bodoh tersinggung lah. Kita pindah kepada makalah yang ke-27. Wa qala syairu. Wah, ini syair ya. Ya man bidunya ashghal. Ya man bidunya ashghal enak dah tuh. Sekurung me tuh. Qad gharrahu tulul amal. Awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Al mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal. Isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Ya man bidunyahu ishtaghal qad gharrahu tulul amal. Awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Al mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal. Isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Wa qala syairu, makalah yang ke-27 dan telah berkata oleh seorang penyair, tapi tidak tahu juga siapa penyairnya. Artinya syair ini saking populernya tidak tahu siapa penciptanya. Gitu. Karena kalau mau populer itu hilangkan namanya ya. Ya man, wahai orang. Ya man, wahai orang. Orangnya bagaimana? Bidunyahu, orang yang dengan dunianya. Ishtaghal, dia sibuk. Ini penyair kita memanggil wahai orang yang sibuk dengan urusan dunia. Yang sibuk motong sampai tak sholat. Yang sibuk mupu, akhirnya tak sholat ya. Ada pula sholatnya kodok. Emang gara-gara ngangkat pupu. Itu misal ya. Hanya gara-gara rapan. Iya. Sholatnya ditunda. Apa salahnya?
Sholat dulu kan bentar juga, kayak dapat bersambung lagi ya. Wahai orang yang dengan dunianya istaghol, dia sibuk. Qad gharrahu tulul amal. Qad sungguh gharrahu telah menipu akan dia. Dia siapa? Orang yang sibuk dengan dunia tadi. Wahai orang yang sibuk dengan dunia, sungguh telah menipu akan dia. Akan dia orang yang sibuk tadi. Siapa yang nipu dia? Tulul amal. Oleh panjangnya angan-angan. Ya. Telah menipu akan ia oleh panjangnya angan-angan. Kalau kita sibuk dengan dunia kan banyak pengen ini, pengen itu, pengen ini. Nah, keinginan yang banyak tadi itu telah menipu kita. Awalam yazal. Apakah? Wa dan lam tidak. Yazal putus. Dan apakah tidak putus fi ghaflatin dalam kelalaian. Apakah tidak henti? Apakah tidak putus dalam kelalaian. Ini kan dia masih menyeru orang yang sibuk dengan perkara dunia. Hatta dana, ya, sehingga dana itu dekat, ya. Dana itu bisa maknanya dekat, bisa maknanya turun atau rendah. Sehingga rendah, kalau sudah rendah kan dekat. Yang tinggi kalau sudah turun berarti dekat. Tengok, lah dekat. Itu berarti sudah mendekati minhu daripadanya ajal. Oleh ajal. Sibuk dalam kelalaian, sibuk dengan angan-angan, pengen buat ini, pengen dapat ini, dapat itu. Lalai. Sehingga apa? Dekatlah. Sehingga siapa yang dekat? Ajal. Sehingga ajal pun akhirnya mendekat. Al-mautu ya'ti. Kematian itu ya'ti datang. Ya. Al-maun, kematian itu datang baghtatan. Secara tiba-tiba. Ya. Kematian itu datang tiba-tiba, dak ngasih tahu dak. Tiba-tiba datang. Kalau Rina kan nak ngasih tahu saat di rumah ada. Dia kan ngasih tahu. Tapi kan kalau kematian ngasih tahu dah. SMS dulu, "Jok, siap-siap ya." Ya kalau malaikat maut ngasih tahu begitu kan enak. Wal qabru, dan kuburan. Ya, dan kuburan apa? Sundukul amal. Kubur itu adalah sunduk, peti atau kota amal. Kematian, kubur itu adalah kota amal. Jadi kalau mutaka sumbangan, jalankan kuburan dulu. Karena kuburan adalah kota amal ya nih. Al-qabru sundukul amal. Kuburan itu kota amal. Jadi yang di masjid itu tulis kota amal kan di kuburan. Isbir ala ahwaliha. Isbir. Maka sabarlah. Ya, bersabarlah. Bersabar apa? Ala ahwaliha. Atas keadaannya. Ya, atas keadaan kubur dan kematian tadi. Kalau begitu ya sabarlah. Karena tergantung pada yang isi kota amal selama ini. Ya. Kan begitu ya. Kalau pada ngisi kota amal maka kuburannya rame. Banyak isi kuburannya. Tabungan gitu ya. Sundukul amal itu maknanya tabungan. La mauta illa bil ajal. Tidak ada kematian kecuali dengan ajal. Ya, tidak ada kematian kecuali dengan ajal. Titik sampai sini. Lanjut, orang masjid mau kalah pengajian juga nih. Masalahnya makalah kita tinggal 2 kok lagi nih, 3 lagi ya. Mau dihabiskan atau cukup dulu? Waktu kita juga tidak terlalu lama lagi nih. Masih ada 8 menit. Ini makalahnya agak panjang dikit. Yang makalah yang ini be. Hah? Ya, baiklah. Kalau begitu, nah tatim bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa